Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang bagus sih buat kita semua menjadi orang-orang yang ahli puasa dan ahli salat malam. Nah, ini doanya nih. Allahumma ja'alna min ahlil qiyami wassiyami. Allahumma ja'alna min ahlil qiyami wassiyami. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami. Ketika ngomong kami, kaminya ini asosiasi pikiran, ini harus istri atau suami ya. Ketika menyebut kami, ini anak keturunan sampai hari kiamat nanti. Kemudian orang tua sampai ke atasnya. Kemudian kanan kiri. Depan belakang, atas bawah. Jadi saya senang kalau berdoa tidak pakai domir saya. Jadi tidak Allahumma ja'alni. Ya Allah jadikan saya. Enggak. Tidak. Tapi Allahumma ja'alna. Jadikan kami. Nah, ketika ngomong kami itu, kalau saya berarti istri saya, anak-anak kami. Sampai turunan yang paling akhir zaman. Orang-orang tua kami, kanan, kiri, depan, belakang gitu. Itu saya asosiasikan ketika saya nyebut kami itu siapa? Darul Quran, Wisata Hati, kuliah online, buku Yusuf Mansur, Paytrend. Yang teman-teman ikut Paytrend, Miracle, yang pada ikut Miracle, PPPA, Darul Quran, rumah-rumah tahfiz, jamaah, pengajian, pemirsa RTV, teman-teman dari mulai dulu di SD, tidak iya sampai teman-teman yang sekarang, segenap kaum muslimin muslimat itu, nah itu enaknya tuh ke sana, kaminya itu ke sana. Ya Allah jadikanlah kami jadi apa? Min ahlil qiyami wa ahli siyami. Jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang ahli tahajud dan golongan yang ahli puasa. Doa dari hadis ini Ustaz? Enggak. Ini rawahu Yusuf Mansur. Ini rawahu Yusuf Mansur. Maksudnya apa Ustaz? Ya ini doa saya begitu loh. Enggak ada hadisnya. Allahumma ja'alna min ahlil qiyami wassiyami. Setiap ulama punya doa masing-masing itu. Ya. Ini doa kita ini. Doa kita ini insyaallah mudah-mudahan ini jadi doa ente pada deh. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang ahlil qiyam, maksudnya ahli tahajud, wa ahli siyam, dan dari golongan orang yang ahli puasa. Coba buka surah Ghafir, surah ke-40 ya. Surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat 7. Ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kita lihat terjemahnya pemirsa. Yang bawa Quran silakan buka surah Ghafir, surah ke-40 ya. Ayat ke-7. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu ya. Rahmat Allah dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa Ustaz? Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itulah rahmat Allah dan itulah ilmu Allah. Apakah keberadaan matahari rahmat Allah? Ya, keberadaan matahari adalah rahmat Allah. Apakah keberadaan bulan itu rahmat Allah? Ya, keberadaan bulan adalah rahmat Allah. Jadi ketika Anda berdoa, Allah marhamni, ya Allah rahmatilah aku. Ini doanya dahsyat benar.
Kira-kira pengen ngomong begini loh. Jika dengan kasih sayang Allah, Allah bisa mengadakan matahari dan bulan. Apalah lagi untuk urusan saya ya Allah. Allahumma arhamni, rahmati aku. Apakah lautan rahmat Allah? Ya, lautan rahmat Allah. Allah lah yang bisa nahan lautan itu untuk tidak jalan ke permukaan bumi, ke daratan. Allah yang menahan ya, laut untuk kemudian tidak kena angin kecuali Allah kehendaki yang tingginya melebihi kapal, melebihi gunung. Allah yang menahan gunung di kanan. Misal, Anda bangun tidur, gunung di kanan. Bangun tidur, gunung di kanan. Bangun tidur, gunung di kanan. Itu rahmat Allah. Coba deh ente bangun pagi, tiba-tiba gunung pindah ke kiri. Waduh, senewan ente. Begitu bangun pagi nengok ke kanan. Oh, gunung gak ada nih. Itu rahmat Allah tuh, dia diam di situ. Kebayang gak sama ente pemirsa? Sama bapak, sama ibu, sama Pak Haji, sama Bu Haji. Sama orang tua saya di layar kaca. Hah? Kebayang gak bila kemudian ya ternyata gunung pindah ke kiri. Allah, itulah rahmat Allah. Batas sepadan pantai ya. Pantai itu kan paling kena ombak ini. Ya sejauh-jauhnya segitu dah. Tiba-tiba ente bangun pagi gitu ya. Ternyata batas air itu 3 kilo gitu ke belakang. Begitu ente lihat laut kering. Maka ketika saudara berdoa ketika duduk iftirash ya, Rabbighfirli warhamni. Nah, ketika warhamni itu Allah karim. Ketika Anda punya utang lalu Anda berdoa Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku, Anda mesti berpikir seperti ini. Allah tuh yang sanggup menahan gunung, mengadakan air di lautan. Kita ya Allah ngisi bak aja bisa sejam, betul nggak? Pernah nggak sih ente berpikir gimana caranya tuh Allah memenuhi lautan? Bayang nggak? Bayang nggak? Artinya Allah pasti sanggup lah dengan rahmatnya itu nolongin utang ente lunas, jodoh ente datang, anak ente ada, ente bisa pergi haji dan umroh, keluar dari kemiskinan menjadi kekayaan. Kenapa? Allah sanggup tuh dengan rahmatnya mengisi lautan dengan air laut. Allah, silakan. Jadi ketika kemudian kita menerjemahkan apa itu rahmah, apa itu rahmat Allah, maka artinya ya segala sesuatu. All. Kesedihan rahmat tidak, rahmat. Kesenangan rahmat tidak, rahmat. Kebahagiaan rahmat tidak, rahmat. Duka, rahmat. Marah, rahmat. Memaafkan, rahmat. Kemiskinan, rahmat. All. Semua. Baik itu yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Maksudnya sifatnya rasa. Handphone, rahmat. Madu, rahmat. Buku, rahmat. Everything in this world, all rahmat. Anak, rahmat. Apapun. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan juga ilmu. Nanti nyampe kita ke pembahasan Asmaul Husna insyaallah ya, alim. Yang berasal dari kata ilm. Makanya wajar ketika Allah bilang di dalam suratul Kahfi ayat terakhir. Surah Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110. 109 berarti bukan 110. Karena ayat sebelumnya. Al-Kahfi surah ke-18. Surah ke-18 ayat 109. Nah. Qul law kana al-bahru
Qul law kana al-bahru midadal likalimatillahi bikalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimith madada. Surah Al-Kahfi ayat 110. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Keren ya. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Buat teman-teman Petren ya, se-Indonesia dan juga teman-teman Petre Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan yang lain-lain di seluruh Indonesia bisa tuh ngafal Suratul Kahfi lewat Petren Academy. Ya. Bisa ngapal Suratul Kahfi lewat Petren Academy karena nanti ada O2 Suratul Kahfi. Teman-teman yang udah terdaftar jadi anggota Petren bisa menghafal Suratul Kahfi lewat Petren Academy. Karena ada materi tentang O2, one day one ayat surah Al-Kahfi. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dulu saya pernah berpikir begini, ya pantas aja nggak habis-habis gitu. Karena Allah menyebut ya di dalam tadi surah Ghafir, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Coba perhatikan logikanya. Segala sesuatu di muka bumi ini adalah rahmat Allah dan ilmu Allah. Maka ketika kita pakai lautan ini sebagai tinta. Nih, lihat tangan saya pemirsa, lihat tangan saya. Saya sedot nih lautan. Set. Nah, oke. Ini udah ilmu Allah yang baru gitu loh. Udah ilmu Allah yang baru. Ketika saudara nulis dengan tinta, ini ilmu Allah lagi yang baru. Ya bagaimana mau kesusul? Bagaimana mau kesusul? Terus Allah bilang lagi, aku tambahin ya dengan lautan yang lain sebagai tinta. Lah, tambahan itu pun ilmu Allah yang baru. Meliputi tuh semuanya. Ya udah gak bakal kesusul. Nanti kita nyampe tuh Asmaul Husna. Alim insyaallah. Ya salam, ya salam. Allah Rabbi Jalla Jalaluh. Rahmat Allah luar biasa. Madu nih, madu YM yang saudara lagi pada jualan ya. Saya nyuruh saudara jualan kan episode hari Jumat. Nggak apa-apa lah. Jadi jemaah ngeliat ustadznya jualan jangan kesal ya. Ngeliat ustadznya nipu baru kesal. Ngeliat ustadznya berzina baru kesal. Ngeliat ustadznya ngebohongin umat baru kesal. Ketika ustadznya bisnis doang baru kesal. Karena ini bukan cuma bisnis doang. Minta didoain ya. Biar ini menjadi upaya saya memberi contoh kepada Indonesia bahwa yuk kita dagang. Kita dagang, kita usaha. Indonesia udah keluar loh peringkat dari Young and Ernest. Apa bacanya tuh?
Hah? Ernst and Young. Ustadz boleh salah, nggak apa-apa ya. Bukan yang Ernst bukan ya. Apa tadi? Ernst and ya begitulah pokoknya. Udah keluar loh peringkat Indonesia. Ternyata Indonesia, ya Allah, komitmen kewirausahaannya termasuk paling rendah di dunia. Ini kan bercanda kayak nggak ada ustadz-ustadz aja ini ya kan. Makanya saya pengen gitu loh jadi ustadz yang mendorong jemaah bukan cuma sholat. Ayo dagang. Betul. Semangat. Saya nyuruh dagang. Ustadz. Disuruh dagang ustadz-ustadz melulu. Nggak pakai modal kok. Pakai doa. Ya Allah saya pengen jadi distributornya madu YM. Gitu. Ntar gua ada duitnya. Insya Allah. Ya. Eceran berapa eceran? 75. Nah kalau yang distributor 60. 60 apa berapa ya? Pokoknya ada diskon dah. Nah dari diskon itu nanti bisa sedekah, bisa nafkahin anak, bisa beli motor mudah-mudahan ya. Gampang kok jual madu YM mah. Nih ada madu yang satu masuk, beli dah orang dah. Insya Allah. Asal orangnya gak kesel aja mah nih. Madu siapa? Gua sebel sama dia. Iklan udah ya. Silakan yang mau lewat-lewat insya Allah. Jadi benar ya ilmu Allah itu benar-benar gak terbatas, benar asli. Jadi ketika saudara berdoa Rabbi zidni ilma, kebayang gak sih gitu? Apa yang kemudian Allah mau kasih gitu sama kita semua ketika kemudian ternyata ilmu Allah tuh meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya. Buat teman-teman anggota Petren, insya Allah madu ini nih, madu YM bisa dibeli di Petren, insya Allah. Ya. Miracle juga ngeluarin madu juga tuh. Ya. Insya Allah itu dari madu YM juga. Ya. Terus apalagi kalau kemudian minumnya amhabatu sauda. Waduh, perpaduan madu sama amhabatu sauda. Apalagi ada nasi goreng, kenyang dah. Insya Allah. Aduh, Ustaz Yusuf jualan melulu. Lah aneh mendemen jualan. Dari dulu sih jualan. Dari anak kecil. Aneh udah dibangun dengan prinsip-prinsip kewirausahaan. Benar orang tua aneh bilang. Mau beli baju buat besok belum puasa. Mau. Soalnya jualan. Gitu. Jualan apa aja tuh? Kerupuk Bangka. Itu jual. Modal 400. Jualnya gope. Iya loh. Kan satu kerupuk Bangka tuh ada berapa? Ada 10 isinya kan. Zaman dulu anak kecil dijual gocap. Lah kalau 10 kan 500, modalnya 400. Lumayan cepet, bisa beli layangan, bisa beli apa. Harusnya ente begitu tuh sama anak-anak. Bilang sama anak-anak jangan begini, ayo makan madu, makan madu. Anak-anak jangan disuruh makan madu doang. Anak-anak suruh jualan di kelasnya gitu. Insya Allah datang ke kepala sekolah, bilang kalau beli ini punya Yusuf Mansur, oh enggak dosa lupa. Ustaz. Ya ente kalau kesel, maafin aneh dah. Begini orangnya begitu. Ya apa adanya aja. Baik, kembali lagi kita. Bahwa segala sesuatu itu ternyata juga adalah rahmat Allah. Kita sebut apapun juga ilmu Allah. Buat apapun ilmu Allah. Kita punya jari jemari, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya gigi, kita punya kuping, kita punya hati, kita punya kepala, kita punya kaki, darah, sendi, semua atap ini, TV, semua rahmat Allah, ilmu Allah. Bayangin ketika kita kemudian berdoa Allahumma arhamni, Allah. Jadi bukan cuman kalimatnya bukan cuman sayangilah saya, enggak. Saudara yang belum berjodoh lo sudah berdoa dengan Allahumma arhamni. Kalau saya nggak mau nih Allahumma arhamni, maunya Allahumma arhamna. Ya Allah sayangilah kami, bukan aku gitu. Ketika nyebut kami tadi yang saya bilang. Istri saya, suami, ibu, anak-anak kita, orang tua, sampai keturunan hingga akhir zaman, keluarga besar, semua kaum muslimin muslimat. Ketika saudara yang belum punya jodoh bilang Allahumma arhamna. Ya Allah rahmati kami. Naknya ini semua orang yang belum berjodoh gitu loh. Yang senasib gitu. Maka kira-kira kalimat itu menjadi begini. Ya Allah jika engkau yang mampu memasangkan langit tanpa tiang. Menyalakan dunia ini tanpa colokan. Menghadirkan matahari dan bulan yang silih berganti datangnya disiplin. Bila mana engkau yang mampu memancangkan gunung.
Bila mana Engkau yang mampu menumbuhkan pepohonan dunia. Engkau yang mampu mengepakkan sayap burung dan membuatnya terbang tanpa mesin di angkasa. Allahumma arhamna. Ya Allah, rahmati kami yang belum berjodoh ini. Artinya apa? Kita kayak nyentil Allah dikit. Masa sih cuma ngasih saya jodoh doang, kau gak sanggup? Kira-kira kayak gitu. Ente butuh duit nih akhir bulan buat bayar bank. Buat bayar angsuran. Iya udah. Mau gimana? Ya Allah warhamna aja udah. Allah kasih duit nih kebayar. Allah gak kasih duitnya masa iya sih? Masa iya sih? Hah? Salah kita juga emang ngutang. Harusnya kan jangan ngutang. Iya gak? Tapi bisa ngutang pun rahmat Allah. Bisa sakit rahmat Allah. Kan saya udah bilang. Bukan cuma sesuatu yang menyenangkan rahmat Allah itu. Yang tidak menyenangkan pun rahmat Allah. Gara-gara ente sakit, anak jadi pada jenguk. Gila, jadi rahmat. Betul gak? Temen yang lama-lama pada datang, jadi rahmat. Kenapa lu Ji, badan lu kurus amat ya Allah. Lu waktu SMA gemuk banget, jadi datang. Jadi datang. Dilihat berita di koran. Ada banjir bandang. Menghajar satu kampung X begitu. Rahmat. Bentar Ustaz, rahmat bagaimana? Orang hancur kok jadi rahmat? Ente nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu ente. Coba aja lihat. Coba aja lihat. Coba aja lihat. Besok paginya ada anak dari Jakarta datang. Bapak, udah nggak ada alasan Bapak nolak tinggal bersama saya. Kenapa? Karena udah hancur rumah Bapak. Akhirnya tuh Bapak tinggal sama anak. Rahmat. Sampai apa? Sampai ente su'udzon ame Allah. Paham tuh? Paham nggak? Sampai ente buruk sangka sama Allah. Allah bagaimana sih? Ya udah. Nggak jadi deh tuh rahmat. Masa sih? Nggak jadi deh tuh rahmat. Kenapa nih? Nggak jadi deh rahmat. Tapi kalau ikhlas ya Allah. Ridho saya. Bisa jadi rahmat. Apapun itu. Alhamdulillah ya. Sampai kita di penghujung. Saudara berdoa ya. Jangan lupa loh. Walaupun kita nggak mimpin doa bersama. Saudara tetap berdoa sampai urusan saudara udah keangkat semua ke langit. Walaupun saya sudah salam. Tapi saudara jangan buru-buru salam. Jangan buru-buru berdoa. Doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.